Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvin Hasnu. Saya dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menyampaikan materi unsur suprasegmental. Pada bagian terdahulu sudah disebutkan bahwa arus ujar merupakan suatu runtunan bunyi yang sambung bersambung, terus-menerus diselang-seling dengan jeda singkat atau agak singkat disertai dengan keras lembut bunyi, tinggi rendah bunyi, panjang pendek bunyi, dan sebagainya. Dalam arus ujar itu ada dua bunyi segmental yang dapat disegmentasikan. Jadi unsur suprasegmental ini bekerja atau berlangsung sewaktu bunyi segmental diproduksikan. Unsur suprasegmental yang disebut juga ciri-ciri prosodi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tekanan. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudenya melebar, pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudenya menyempit, pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Tekanan ini mungkin terjadi secara sporadis, mungkin juga telah berpola, mungkin juga bersifat distinktif, adalah dapat membedakan makna tapi mungkin juga tidak distinktif. Yang kedua, nada. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada rendah. Variasi nada yang menyertai unsur segmental dalam kalimat disebut intonasi, yang biasanya dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Nada rendah ditandai angka 1. Yang kedua, nada sedang ditandai dengan angka 2. Yang ketiga, nada tinggi ditandai dengan angka 3. Dan yang keempat, nada tinggi ditandai dengan angka 4. 3. Jeda atau persendian. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara dua segmen ujaran. Jadi, ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam internal Zanstur dan sendi luar open Zanstur. Dan yang terakhir 4, durasi. Durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan, atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis, tidak dapat membedakan makna kata, tetapi dalam beberapa bahasa lain seperti bahasa Arab, unsur durasi bersifat fonemis. Demikianlah materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.